Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan teori yang terkait dengan barang publik lokal atau local public goods dalam suatu ekonomi perencanaan kota, yang dikaitkan dalam konteks revolusi industri 3.0 atau ketiga dan contoh serta praktik yang relevan di Indonesia. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari apa yang kami sampaikan di dalam video ini. Pertama, mari bicara teori yang terkait dengan barang publik. Paul A. Samuelson adalah seorang ekonom terkenal yang memberikan kontribusi besar dalam memahami dan mendefinisikan barang publik. Menurut Samuelson, ada dua karakteristik utama yang membedakan barang publik dari jenis barang lainnya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pandangan Samuelson tentang barang publik. 1. Non-eksklusif. Karakteristik pertama dari barang publik adalah bahwa mereka bersifat non-eksklusif. Ini berarti bahwa individu atau konsumen tidak dapat dihindari atau dikecualikan dari penggunaan atau akses terhadap suatu barang, bahkan jika mereka tidak membayar untuknya. Dalam hal ini, tidak ada mekanisme praktis untuk membatasi akses individu ke barang tersebut. Semua orang memiliki hak atau akses ke barang publik ini, terlepas dari apakah mereka berkontribusi atau tidak. Contoh, jika pemerintah menyediakan penerangan jalan umum dengan lampu-lampu jalan, semua warga di suatu daerah dapat menggunakan penerangan ini, terlepas dari apakah mereka membayar pajak atau kontribusi khusus untuk layanan tersebut. 2. Non-rivalry. Karakteristik kedua dari barang publik adalah bahwa mereka bersifat non-rivalry. Ini berarti bahwa konsumsi atau penggunaan barang publik oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan atau manfaat barang tersebut bagi individu lainnya. Dalam kata lain, tidak ada persaingan dalam penggunaan barang publik. Konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk mengkonsumsi barang tersebut dengan cara yang sama. Contoh, jika suatu taman kota dikelola dengan baik dan dapat digunakan oleh semua warga, penggunaan taman oleh satu keluarga tidak mengurangi kemampuan keluarga lain untuk menikmati taman tersebut pada saat yang sama. Kombinasi dari karakteristik non-eksklusif dan non-rivalry membuat barang publik menjadi kategori khusus dalam ekonomi. Mereka seringkali memerlukan peran pemerintah atau entitas publik dalam penyediaan dan pembiayaannya karena pasar sendiri seringkali tidak mampu menyediakan barang publik dengan efisien. Konsep ini membantu menjelaskan mengapa beberapa layanan atau infrastruktur, seperti pertahanan nasional, penelitian ilmiah murni, dan penerangan jalan umum, seringkali menjadi tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya, sehubungan dengan teori pembentukan kota dan perkembangan perekonomian di dalam kota, barang publik memiliki peran tersendiri, khususnya yang disebut dengan barang publik lokal. Local public goods, atau barang publik lokal, adalah jenis barang publik yang memiliki karakteristik khusus karena hanya tersedia atau memberikan manfaat kepada sekelompok penduduk atau wilayah tertentu, bukan untuk seluruh masyarakat atau negara secara keseluruhan. Barang publik lokal ini seringkali dibandingkan dengan barang publik nasional atau global yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh populasi negara atau bahkan dunia. 1. Mobilitas lokal. Thiebaud berpendapat bahwa individu memiliki fleksibilitas dalam memilih di mana mereka ingin tinggal. Mereka dapat memilih untuk tinggal di suatu yurisdiksi lokal yang sesuai dengan preferensi mereka terkait dengan tingkat layanan publik tertentu. 2. Kompetisi antar yurisdiksi. Dalam teori ini, kompetisi antara yurisdiksi lokal dianggap sebagai mekanisme yang mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik guna menarik penduduk. Jika suatu pemerintah daerah gagal menyediakan layanan yang memadai, penduduk dapat migrasi ke yurisdiksi lain yang menawarkan layanan yang lebih sesuai dengan preferensi mereka. 3. Pilihan konsumen. Individu dianggap sebagai konsumen dari layanan publik lokal, dan mereka dapat memilih yurisdiksi yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Ini menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk berusaha memenuhi kebutuhan penduduknya dengan lebih baik. 4. Efisiensi alokatif. Thiebaud mengklaim bahwa melalui kompetisi dan mobilitas individu, alokasi sumber daya untuk layanan publik lokal dapat menjadi lebih efisien daripada jika ada monopoli pemerintah dalam penyediaan layanan tersebut.
Teori mengenai barang publik lokal ini kemudian diterjemahkan dalam konteks revolusi industri ketiga. Revolusi industri adalah serangkaian perubahan besar dalam cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang terjadi dalam sejarah manusia. Revolusi industri telah mengubah masyarakat secara fundamental, menggantikan sistem produksi tradisional dengan teknologi dan proses yang lebih canggih. Faktor teknologi menjadi kunci terjadinya transformasi atau revolusi industri dari masa ke masa. Revolusi industri memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Revolusi industri pertama terjadi sekitar akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 di Inggris. Dipicu oleh penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1784 dan penggunaan tenaga uap untuk menggerakkan mesin-mesin industri. Revolusi ini mengubah produksi dari sistem tangan kerja menjadi produksi mekanis, serta memungkinkan efisiensi produksi yang lebih besar dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Revolusi industri kedua terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dapat dikenal dengan sebutan revolusi teknologi karena terjadi berkat inovasi dalam teknologi listrik, mesin internal, dan produksi massal. Revolusi ini mendorong perkembangan industri besar seperti otomotif, kimia, dan elektronik, contohnya radio, TV, dan telepon. Revolusi industri ketiga terjadi pada akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21, juga dikenal sebagai revolusi digital atau era informasi. Pada revolusi ini menekankan titik jenuh penggunaan energi fosil, mulai disorotnya isu perubahan iklim, dan lompatan kemajuan teknologi jaringan yang lebih efisien ditandai dengan otomatisasi dalam operasional mesin, komputerisasi dan penggunaan robot serta digitalisasi di bidang komunikasi. Revolusi industri keempat mulai dibicarakan pada awal abad ke-21, sering disebut sebagai Industri 4.0. Dikaitkan dengan teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, IoT, robotika, dan komputasi awan. Dan integrasi yang lebih besar antara dunia fisik dan dunia digital dalam proses produksi dan manufaktur, serta mendorong konsep pabrik pintar atau smart factory dan efisiensi produksi yang lebih tinggi. Pada era revolusi industri ketiga, jadi lonjakan kemajuan dalam teknologi komunikasi, energi, dan transportasi yang tidak hanya mendorong konektivitas global secara fisik maupun melalui jaringan, tetapi juga mengubah fondasi ekonomi dan lingkungan. Meskipun konsumsi energi meningkat, efisiensi energi yang signifikan telah dicapai melalui pemanfaatan sumber energi bersih dan terbarukan, dengan penurunan drastis dalam penggunaan sumber energi fosil. Sementara itu, arus informasi yang bersifat tanpa batas dan real-time telah mengubah cara kita berinteraksi dan berbisnis, menciptakan ekonomi berbagi yang lebih efisien dalam transaksi ekonomi, dan ini semua adalah ciri khas dari era revolusi industri ketiga. Transisi dari revolusi industri kedua ke revolusi industri ketiga masih membutuhkan energi fosil sebagai sumber energi utama untuk elektrifikasi khususnya di negara-negara berkembang. Kota-kota besar di negara berkembang seperti Jakarta membutuhkan banyak ruang terbuka hijau sebagai upaya menyerap karbon sekaligus sarana berkegiatan warga. Di era revolusi industri ketiga, akses untuk terkoneksi ke jaringan internet menjadi sebuah kebutuhan. Untuk itu pemerintah daerah perlu membangun sarana infrastruktur publik yang sifatnya bebas akses dan dapat digunakan secara bersama. Taman kota sebagai ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan fasilitas jaringan internet, sarana berkumpul dan berekspresi serta memiliki fasilitas literasi, misalnya perpustakaan, menjadi salah satu opsi barang publik lokal yang selayaknya disediakan di kota-kota besar.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At last, long love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Ya, nama saya Dewi. Sekolah atau kuliah atau kerja ibu? Kebetulan sudah bekerja. Sudah ya. bekerja. Bekerja di mana ibu kalau boleh tahu? Di salah satu kantor pemerintahan di Badan Standarisasi Nasional. Ibu tahu taman ini dari mana ya bu? Iya, kebetulan ada rencana mengajak keluarga untuk lihat sekitar Jakarta, terus lihat-lihat dari internet gitu ya, dari YouTube, dari Instagram, terus ada yang rekomendasikan gitu ke sini karena mungkin dari sisi edukasinya juga dapet, terus untuk melihat suasana kota Jakartanya juga dapet, sekaligus ya ini kan tempatnya lumayan baru juga ya, jadi sekaligus dapat semua gitu. Berarti ibu udah sering kesini kah atau bagaimana? Ini kebetulan baru pertama kali Oh, saya baru ngajak pertama keluarga. Ya. Kira-kira kedepannya bakal sering kesini nggak nih bu? Sebetulnya ya mungkin ya, tapi ini kayaknya ruangannya cukup kecil ya kalau Iya. untuk Besar. ininya untuk perpustakaannya. Tapi secara fasilitas sih cukup nyaman ya kalau di dalamnya saya lihat gitu. Iya. Oke, kenapa nih bu lebih milih tempat ini? Kira-kira fasilitas apa aja yang menarik buat ibu nih kalau secara fasilitas? Ya kalau tadi yang saya sampaikan di awal, jadi kayaknya udah kayak one stop gitu ya. Jadi dekat dengan fasilitas kendaraan umum. Di sini juga ada tempat-tempat makan, juga mungkin spot-spot foto kalau untuk yang ini ya, untuk yang suka berfoto, dan sekaligus ada edukasinya juga. Jadi ada perpustakaan ini yang bisa kita gunakan. Menurut ibu penting nggak sih tempat seperti taman kayak gini ya bu di Jakarta? Apa perlu juga nih diperbanyak atau sebetulnya cukuplah beberapa aja gitu? Kalau menurut saya justru nggak cuma di Jakarta ya, kayaknya maksudnya kan sekarang budaya membaca juga udah mulai berkurang ya. Kalau memang bisa dilakukan di banyak kota, mungkin ya akan jadi destinasi yang sebetulnya cukup murah, affordable gitu ya, dan juga menarik gitu untuk dikunjungi sama keluarga. Itu sih menurut saya. Mungkin boleh disebutkan namanya dulu tadi. Oke, aku Ahlis. Ya. Ya, kalau kakak-kakak di sini udah sekolah, kuliah, atau kerja? Kalau aku masih kuliah sih. Aku kerja. Oh, kak, tahu taman ini dari mana sih? Taunya tuh dulu di Instagram. Waktu itu kan ramai banget tuh habis diresmiin. Iya. Terus tahu di sini dan sering di sini juga. Jadi sering kesini. Kalau kak Kezia, Roma sama kakak ini duluan kita salah satu pengurus teman literasi satu. biasanya kalau kesini ngapain aja dan biasanya sama siapa aja gitu? Kalau aku sih itu ya mungkin kesininya masih sendiri dan biasanya ke ruang baca buat baca buku atau ngopi-ngopi santai. Di sini kan banyak banget tuh coffee shopnya gitu sih biasanya. Kalau kak Kezia? Kalau aku sendiri itu biasanya untuk mimpi, terus duduk di ruang baca karena saat itu masih jadi teman literasi ya. Terus kalau misalnya di sini ada acara, kebetulan di taman literasi ini walaupun ruang baca itu literasi, tapi kadang di sini juga ada acara-acara kayak event musik. Oh, biasanya kenapa sih lebih milih tempat ini dibandingin tempat lainnya gitu? Kalau aku sih kan emang ini salah satu rute aku buat ke kampus dan biasanya naik transportasi umum. Jadinya tuh sering banget transit di sini dan supaya nggak langsung pulang aja itu biasanya mampir ke sini sih buat baca-baca buku gitu. Menarik, menarik.
Kalau Kak Kezia? Kalau aku karena ini salah satu di pusat kota juga, jadi transitable gitu. Kebetulan rumah aku di Panglima Polim, jadi kalau misalnya pulang kerja langsung transit ke sini. Biasanya fasilitas apa sih yang sering dipakai di sini dan yang paling berguna buat kakak-kakak selama berkegiatan di sini gitu? Kalau aku lebih seringnya pakai itu sih perpustakaannya. Itu koleksinya banyak banget dan buku-bukunya juga bagus banget. Jadi nggak usah beli mahal-mahal lagi. Di sini ada bisa dibaca. Oh ya. Kalau Kak Kezia? Sama di ruang baca perpustakaannya karena banyak banget buku yang apa ya sebutnya tuh trending nowadays, terus sesuai sama target baca anak-anak zaman now juga, sama di Plaza KBRI di kolam ini. Oh ya, yang menarik. Menurut kakak-kakak penting nggak sih tempat-tempat seperti taman ini di Jakarta perlu nggak diperbanyak? Kalau menurut aku penting banget sih, ini kayak sebagai ruang ketiga juga. Kan kita kemarin habis COVID itu semuanya kayak semakin introvert atau semakin menyendiri gitu ya. Jadi ruang-ruang ketiga gini yang bikin kita ngumpul, bikin kita interaksi itu penting banget. Apalagi ini juga ada itu ya perpustakaannya dan konsepnya ngikut banget tuh soal pengakuan Jakarta sebagai kota literasi tahun lalu, jadinya masuk banget sih. Kalau Kak Kezia? Sama kurang lebih sama Kak Agus. Oh ya, terima kasih banyak, sudah cukup. Terima kasih. Ibu mau tanya nama ibu? Ibu Irianti. Ibu di sini jualan apa bu? Kayak gini. Kopi, minuman, kue-kue gitu. Iya. Biasanya kalau ke sini untuk jualan aja atau ada lainnya ngapain aja? Jualan aja. Jualan aja. Main-main ke taman gitu? Nggak ada. Iya ibu. Ibu udah berapa lama jualan di sini? 2017. Dari 2017 ya. Cuma kita nggak terus kan, sempat berhenti berapa bulan. Habis COVID saya mulai terus. Oh iya, jadi hampir 2 tahun ini ya? Hampir 2 tahun. Ya. Dari taman ini sebelum ada berarti ya Bu? Taman literasi ya, sebelum taman literasi dibangun saya udah dari sini. Oh iya. Sempat saya juga jualan dalam proyek taman, sempat dikasih izin sama pelaksana proyek dulu ada di sini ya. Jualan di dalam. Kalau ini nggak sih Bu, ada bedanya nggak sih Bu? Dulu belum ada taman sampai sekarang udah ada taman tuh bedanya apa? Banyak perbedaan Bu, apa itu Bu? Kalau kesini lebih rame ya, lebih rame pengunjung. Ya, mungkin karena ini taman ini viral, jadi lebih dijalankan orang. Jualan Ibu udah laku jadi. Alhamdulillah.